Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau yang biasa dikenal dengan hukum Mendel. Gregor Johann Mendel lahir pada 22 Juli 1822, merupakan ilmuwan yang menemukan prinsip bahwa pewarisan sifat mengikuti pola-pola tertentu yang disebut pola hereditas. Ia juga menjadi orang pertama yang meletakkan bidang matematika dalam genetika. Karena peran Mendel dalam dunia genetika sangat besar, ia pun disebut sebagai bapak genetika. Mendel wafat pada umur 61 tahun. Ia membawa pencerahan tentang hereditas atau pewarisan sifat melalui pembuktian prinsip dasar genetika. Pembuktian itu didasari lewat percobaan yang telah dilakukan. Lalu dari hasil percobaan itu, ia rumuskan menjadi hukum pewarisan sifat yang dikenal sampai saat ini dengan hukum Mendel. Jadi gini, sekitar abad ke-19 Mendel melakukan percobaannya dengan melakukan hibridisasi atau persilangan menggunakan kacang polong atau ercis. Mendel sengaja memilih beberapa kacang ercis dengan karakteristik berbeda, juga melakukan percobaannya bertahun-tahun untuk memperoleh hasil yang akurat. Masih menjadi pertanyaan semua orang, mengapa kacang ercis menjadi bahan percobaan Mendel? Kenapa tidak yang lain? Karena alasannya bisa kalian simak di video selanjutnya. Akhirnya, sekitar tahun 1866, Mendel melaporkan hasil percobaannya. Semua hasilnya ia tulis di dalam jurnal yang berjudul Natural Science Society of Rome. Ternyata kunci dalam percobaannya yang terkenal sampai sekarang ini adalah melakukan dua jenis persilangan untuk bisa menentukan hukum pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Hukum Mendel 1 atau sekresi bebas. Apa yang dimaksud dengan hukum Mendel 1? Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum sekresi bebas karena pada hukum ini gen di dalam alel mengalami pemisahan atau sekresi secara bebas saat pembentukan gamet. Bunyi hukum 1 Mendel, alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Hukum Mendel 1 ini bisa dibuktikan lewat persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu, tapi dengan satu sifat beda. Sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lainnya. Hukum Mendel 2 atau bisa disebut asortasi bebas. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan secara bebas saat pembentukan individu baru. Penyimpangan semu. Hukum Mendel merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid. Meskipun tampak berbeda, sebenarnya rasio fenotip yang diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel semula. Macam-macam penyimpangan hukum Mendel yaitu ada 5. Yang pertama, atavisme, kedua, kriptomeri, 3, epistasis dan hipostasis, 4, komplementer, yang terakhir, polimeri. Atavisme yaitu suatu peristiwa di mana muncul suatu karakter akibat interaksi antar gen dominan maupun antar gen resesif. Contohnya pada jengkir pada ayam. Gen P, pial mawar bersilang dengan pial ercis. Pial mawar bergenotip P kecil, R besar. Pial ercis bergenotip P besar, R kecil. Gen G, P kecil, R besar untuk pial mawar.
P besar, R kecil untuk pil RCIS. Kita lihat hasil F1. P besar, P kecil, R besar, R kecil. 100% pil walnut. F2, 9 P besar, R besar, pil walnut. 3 P kecil, R besar, pil mawar. 3 P besar, R kecil, pil RCIS. 1 P kecil, R kecil, pil tunggal. Rasio fenotip F2 walnut dibanding rose dibanding pea adalah 9:3:3:1. Kriptomeri merupakan suatu peristiwa di mana suatu faktor tidak tampak pengaruhnya bila ada faktor lain yang menyertainya. Gen P, bunga mawar bersilang bunga putih. Bunga mawar bergenotip A besar, B kecil. Untuk bunga putih bergenotip A kecil, B besar. Untuk gen G, A besar, B kecil. Untuk bunga mawar, A kecil, B besar. Untuk bunga putih langsung kita hasilkan F1, A besar, A kecil, B besar, B kecil. 100% bunga ungu. Gen P, bunga ungu bersilang bunga ungu. Bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil, B besar, A kecil. Gen G, A besar, B besar. A besar, B besar. A besar, B kecil, A besar, B kecil. A kecil, B besar. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. A kecil, B kecil. Untuk hasil F2, 9 A besar, B besar, bunga ungu. 3 A besar, B kecil, bunga merah. 3 A kecil, B besar, bunga putih. 1 A kecil, B kecil, bunga putih. Rasio fenotip F2 ungu dibanding merah dibanding putih sama dengan 9:3:4. Epistasis dan hipostasis merupakan suatu peristiwa di mana suatu gen dominan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis dan yang ditutup disebut hipostasis. Contohnya, persilangan antara jagung berkulit hitam dan jagung berkulit kuning. Gen P, hitam bersilangan kuning. Hitam bergenotip H besar, K kecil. Kuning bergenotip H kecil, K besar. Kita lihat hasil F1. H besar, H kecil, K besar, H kecil. Sama dengan hitam. Genotip P2, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Bersilangan dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kita lihat hasil F2. 9 H besar, K besar, hitam. 3 H besar, K kecil, hitam. 3 H kecil, K besar, kuning. 1 H kecil, K kecil, putih. Rasio fenotip F2 hitam banding kuning banding putih adalah 12:3:1. Komplementer merupakan bentuk kerjasama dua gen dominan yang saling melengkapi untuk memunculkan suatu karakter. Contoh perkawinan antara dua orang yang sama-sama bisu tuli. Gen P bisu tuli persilangan dengan bisu tuli. Bisu tuli bergenotip D besar, E kecil. Bisu tuli satunya bergenotip D kecil, E besar. Dan kita lihat hasil F1. D besar, D kecil, E besar, E kecil sama dengan normal. Gen P2, D besar, D kecil, E besar, E kecil bersilangan dengan D besar, D kecil, E besar, E kecil. Kita lihat hasil F2. 9 D besar, E besar, normal. 3 D besar, U kecil, bisu tuli. 3 P kecil, E besar, bisu tuli. 1 P kecil, U kecil, bisu tuli. Rasio fenotip F2 normal dibanding bisu tuli adalah 9:7. Polimer merupakan suatu gejala di mana terdapat banyak gen bukan alel tetapi mempengaruhi karakter atau sifat yang sama. Contoh persilangan gandum berkulit merah dengan gandum berkulit putih. Gen P, gandum berkulit merah bersilangan dengan gandum berkulit putih. Gandum berkulit merah bergenotip
M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Gandum berkulit putih bergenotip M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Hasil F1, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, merah muda. Gen P2, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 bersilangan dengan M besar 1, M besar kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Hasil F2 9, M besar 1, M besar 2, merah tua sekali. 3, M besar 1, M kecil 2, M kecil 2, merah muda, merah tua. 3, M kecil 1, M kecil 1, M besar 2, merah muda, merah tua. 1, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2, putih. Rasio fenotip F2 merah banding putih adalah 15:1.